Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara semuanya, kita bisa berjumpa pada sesi kuliah kita pada kesempatan ini. Saudara-saudara, ini adalah sesi pertemuan kita. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang harga pokok produksi dengan sistem proses, ya, harga pokok produksi untuk proses. Jadi sebelum masuk ke materi, yang perlu kita pahami bahwa dalam akuntansi manajemen, salah satu kegiatan yang penting adalah menghitung harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi manajemen untuk berbagai macam kepentingan. Dan tentu saja ini sifatnya rahasia, tidak bisa di-share ke pihak eksternal. Bagaimana pada bagian yang saya sampaikan di sini, jadi kalau kita diskusi tentang laporan keuangan, di lingkaran paling luar, paling besar ini ya, ini laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan itu salah satu elemennya nanti adalah laporan laba rugi. Nah, selanjutnya nanti di dalam laporan laba rugi itu ada unsur laporan harga pokok penjualan. Tetapi dalam perusahaan manufaktur, perusahaan yang memproduksi barang, di dalam laporan harga pokok penjualan kita harus menghitung laporan harga pokok produksi. Nah, jadi kurang lebih tahap-tahapannya seperti itu. Manajemen sangat berkepentingan untuk menghitung harga pokok produksi atas barang yang diproduksi itu sesungguhnya berapa. Itu sangat berkepentingan dengan itu untuk berbagai hal, tentu saja berkaitan dengan pengambilan keputusan. Misalnya saja pengambilan keputusan harga jual. Nah, ini didasarkan pada laporan harga pokok produksi. Baik, bisa dipahami ya. Jadi laporan keuangan itu salah satu unsurnya laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi, salah satu elemennya laporan harga pokok penjualan. Di dalam harga pokok penjualan, ya, ada elemen laporan harga pokok produksi. Nah, kita diskusi nanti akan di sini laporan harga pokok produksi. Tetapi sebelum ke sana, kita akan diskusi tentang biaya. Ya, tentang biaya. Misal ini data biaya PT ESA. Jadi secara umum orang awam itu mencatat semua biaya yang dikeluarkan apa saja itu dicatat. Misalnya ya, gaji tukang potong, gaji jahit, gaji obras, gaji bordir, ini kebetulan konveksi ya contohnya, dan seterusnya hingga pembelian kain, kancing, benang dan seterusnya sampai ke bawah. Misal biaya depresiasi mobil pemasaran. Nah, orang awam mencatat seperti ini. Nah, tidak salah. Jadi dalam pengumpulan biaya ini nanti harus diklasifikasikan, ya, diklasifikasikan. Misal biaya nanti harus diklasifikasikan menjadi, kita pilihkan mana yang termasuk biaya produksi, ya, mana yang termasuk biaya periodik, itu. Nah, biaya produksi itu nanti untuk menghitung, ya, harga pokok produksi. Nah, nanti elemen biayanya yang harus kita identifikasi adalah biaya bahan baku, disingkat BBB. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, BTKL. Kemudian ada biaya overhead pabrik, BOP. Nah, ini harus kita identifikasi. Nah, BBB, BTKL, dan BOP ini
menjadi elemen pokok, elemen penting dalam menghitung harga pokok produksi. Nanti kita jelaskan ya. Nah, tentu saja dalam menghitung biaya produksi ini, ya, nanti ada unsur persediaan PDP. PDP itu persediaan produk dalam proses awal, ya. Kalau PDP akhir, persediaan produk dalam proses akhir. Beberapa referensi menyebutnya tidak PDP, tetapi menyebutnya BDP, sama saja. Kalau BDP itu barang dalam proses akhir. Nah, nanti secara konsep, BDP awal ditambah BBB, tambah BTKL, tambah BOP, dikurangi BDP akhir, ketemu yang namanya harga pokok produksi. Begini. Nah, jadi setelah harga pokok produksi ini diketemukan, baru ini nanti ditransfer ke sini untuk menghitung harga pokok penjualan. Jadi kalau kita mau menghitung harga pokok penjualan ini, tentu saja kita harus menghitung harga pokok produksi. Ya, gunanya untuk apa harga pokok penjualan? Untuk membuat laporan laba rugi. Jadi misal sudah ketemu HPP, harga pokok penjualan, itu diselisihkan dengan penjualan bersih. Misal di atasnya ada penjualan bersih, dikurangi HPP, ketemu namanya laba kotor. Nah, laba kotor dikurangi biaya periodik, ketemu laba bersih. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu benar dari sekian biaya ini, mana yang masuk BBB, mana yang masuk BTKL, mana yang masuk BOP, mana yang masuk biaya administrasi dan umum, dan mana yang masuk biaya pemasaran. Itu klasifikasi biaya. Secara lebih rinci kita lihat berikutnya. Nah, ini dari sheet tadi, ternyata yang masuk biaya bahan baku itu hanya kain. Ya, kain. Ini langsung bisa dialokasikan ke produk. Misal di sini ada baju model A, baju model B, baju model C. Masing-masing ini bisa dialokasikan secara jelas ya. Berbeda nanti ketika kita membicarakan ini kancing, benang, resleting masuk bahan baku enggak? Sesungguhnya secara substansi itu bahan baku, tetapi karena sifat biaya jumlahnya kecil, ya jumlahnya secara nominal kecil, dan kadang sulit untuk mengalokasikan ke masing-masing produk, dia nanti dimasukkan ke dalam BOP, biaya overhead pabrik. Jadi dengan begitu nyaris yang masuk sebagai biaya bahan baku hanya kain. Saudara-saudara, kita kembali ke sini tadi. Ini biaya bahan baku yang masuk kain. Jumlahnya sekian. BTKL, biaya tenaga kerja langsung, gaji potong, gaji jahit, gaji tukang ngobras, gaji bordir, sablon hingga packing ya. Ini ada sekian. BOP dari kancing, benang, resleting, tiket, gaji kepala bagian, ya, gaji mandor, uang makan tukang, potong, dan seterusnya. Nah, nanti masuk, nanti bisa kita jumlah. Kemudian ada juga biaya periodik. Biaya periodik itu diklasifikasikan satu biaya administrasi dan umum. Apa sih biaya administrasi dan umum? Biaya yang dikeluarkan untuk mengkoordinasi kegiatan utama dan kegiatan termasuk kegiatan pemasaran. Ya, kegiatan utamanya produksi dan pemasaran. Di sini misal ada gaji direktur ya, gaji direktur, bonus direktur, gaji kabag administrasi dan keuangan, gaji bagian akuntansi, listrik dan air kantor, dan seterusnya hingga depresiasi kantor.
Kemudian ada biaya pemasaran. Biaya yang digunakan untuk aktivitas pemasaran. Misal gaji kepala bagian pemasaran, bonus kepala bagian penjualan, gaji staf pemasaran, gaji tenaga pemasaran, bonus tenaga pemasaran, iklan, pengiriman, depresiasi mobil pemasaran. Nah, ini termasuk diklasifikasikan sebagai biaya pemasaran. Nah, ini penting kita ketahui untuk berikutnya agar kita bisa lebih mudah dan sistematis dalam membuat laporan keuangan. Baik, saudara-saudara, karena keterbatasan waktu, saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang penting ya. Jadi materi ini nanti bisa Anda download atau Anda putar berkali-kali. Kemudian soft dokumen Excel-nya ini nanti saudara-saudara bisa download di link yang saya sertakan di bawah tampilan Zoom. Kemudian misal kita akan menghitung laporan seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, laporan biaya produksi sistem proses. Ya, sistem proses. Sistem proses itu jadi dia hanya perusahaan ini itu hanya memproduksi satu jenis barang dengan kualitas yang sama, itu proses. Jadi misal memproduksi baju ya bajunya satu, misal produksi kendaraan ya kendaraannya itu saja. Kalau belum selesai belum, itu sistem proses. Sebelum kita mendiskusikan ini, mestinya kita berawal dari data produksi dulu. Nah, misal ini ya, PT Raisa ya, PT Raisa. PT Raisa ini memiliki data produksi seperti ini. Ya. Jadi dia punya persediaan barang dalam proses awal 200 kilo. Nah, satuannya kilo, kebetulan kilo ya. Kemudian dengan tingkat penyelesaian awal 0. Kemudian bahan baku yang masuk dalam proses itu 7.300 kilo. Kemudian produk selesai selama bulan ini itu 6.900 kilo. Persediaan barang dalam proses akhir 600 kilo dengan tingkat penyelesaian akhir 1/3 atau 0,333 sekian. Produk cacatnya 0. Tingkat penyelesaian produk cacat 0 karena di sini tidak ada ya. Kemudian data biaya barang dalam proses awal. Ya. Biaya bahan baku 100 rupiah. Biaya tenaga kerja 60 rupiah. Biaya overhead pabrik 40 rupiah. Jumlah barang dalam proses awal itu 200 rupiah. Ya. Jadi ini menerangkan yang atas tadi. Kemudian data biaya periode ini. Biaya bahan baku 7.000 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 4.200 rupiah. Biaya overhead pabrik 2.800 rupiah. Sehingga kalau dijumlah menjadi 14.400 rupiah. Nah, berdasarkan data produksi ini, kita bisa menyusun
laporan harga pokok produksi dengan berbagai macam model. Tetapi intinya, akuntansi manajemen itu untuk kepentingan internal tidak diatur secara khusus oleh standar akuntansi untuk laporannya. Nah, terus bagaimana? Laporan akuntansi manajemen itu sesuai kehendak manajemen. Jadi, manajemen paling mudah memahami bentuk laporan yang bagaimana. Nah, kalau kita buka referensi, bisa macam-macam ya. Misal kita bisa merefer bukunya Pak Mulyadi, kita bisa merefer bukunya Garrison. Nah, ini kebetulan saya merefer bukunya Pak Hanggono ya. Pak Hanggono itu dari UPNS. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari model laporan biaya produksi ini? Ini laporan biaya produksi ini simple. Simple itu artinya cukup dalam satu tampilan. Nah, tidak bolak-balik ke sana kemari. Nah, jadi di sini PT Raisa laporan biaya produksi ya. Terus periode Februari jenis barangnya belum saya isi ya. Misal jenis barangnya XXXX gitu ya. Nah, di sini dipisahkan menjadi beberapa bagian ya. Satu, biaya produksi yang berawal dari BDP awal ya. BDP awal. Jadi barang dalam proses awal. Kemudian juga ada bagian hasil produksi, itu ada barang jadi, ada barang dalam proses akhir, ada barang cacat. Nah, baik BDP awal, barang jadi, BDP akhir, barang cacat, itu nanti ada unsur-unsur yang harus diperhitungkan, yaitu BBB, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP. Ya, BOP. Sehingga nanti jumlahnya berapa itu ketahuan. Nah, kemudian selanjutnya, berdasarkan kolom ini dimasukkan informasi-informasi ini. Misal BDP awal, itu jumlahnya berapa? Kuantitasnya berapa? Kalau kita lihat di sini ada 200 kilo, tinggal masukkan 200 kilo. Kemudian periode ini, ya periode ini baru data produksi ya. Periode ini berapa? 7.300. Ini berasal dari sini. 7.000 bahan baku ya. Masuk proses 7.300. Sehingga totalnya sudah saya hitung. Ini A, ini B, ini C. C sama dengan A tambah B. 7.500. Selanjutnya, data lain yang perlu dimasukkan adalah data produksi. Ya, data produksi. Barang jadinya berapa? Barang jadinya 6.900. Ya. Terus barang dalam proses akhir cek di sini 600. Produk cacatnya 0. Nah, di sini nggak ada 0. Sehingga ya ini ya. Barang jadinya 6.900, barang dalam proses akhir 600, sehingga jumlah hasil produksinya 7.500. Nah, ini kalau diklik muncul rumus-rumus yang saya hitung. Oke ya. Kita sudah menyelesaikan tahap 1
data produksi. Kemudian langkah berikutnya kita memasukkan unsur-unsur biaya. Unsur-unsur biaya. Yang pertama adalah kita memasukkan unit BDP awal. Ya, ini data ini kita masukkan BBB 160/40 jumlahnya 200 ya. Kita masukkan ke sini. 160/40 200. Periode ini 7.000, 4.200, 2.800 jumlahnya 14.000. Ini sudah ada di sini. Oke. Nah, sehingga jumlah biaya produksi itu ini dijumlahkan horizontal 7.100, ini dan ini dan ini 4.260, ini dan ini 2.840. Jumlah vertikalnya, jumlah biaya produksinya 14.200. Pertanyaannya, apakah biaya harga pokok produksi yang kita jual nanti sejumlah itu? Ya, belum tentu. Ya, karena ini adalah biaya produksi total. Nah, nanti kita lihat di hasil produksinya ini. Ya. Hasil produksi. Contoh. Ini ya. Barang jadinya berapa sih? 600. Berarti pembebanan biayanya berapa? BBB ya 6.900 ya. Kemudian sama BBB BTK dibebankan dengan jumlah yang sama. Kemudian kali, tetapi itu senilai berapa itu? Nah, tentu saja ini dikalikan dengan biaya produksi per unit. Jadi ini ada hitungannya sebelum menghitung ini. Itu menghitung biaya produksi per unit. Kalau kita runtut ke belakang, biaya produksi per unit itu C itu ini dibagi L. L itu ini jumlah hasil produksi. Jadi maksud saya sebelum menghitung sebelum menghitung barang harga pokok barang jadi, kita harus menghitung jumlah hasil produksi. Jumlah hasil produksi itu D ditambah G ya. D itu ini barang jadi, G-nya BDP akhir ya. Ditambah I termasuk barang cacat. Walaupun cacat juga harus dihitung. Jadi dengan kata lain, setelah menghitung ini, barang jadinya 6.900 ya. Ditambah BDP akhirnya 200 ditambah barang cacatnya 0, ketemu 7.100. Nah, 200 itu dapatnya dari mana ini? 0,33 kali 600. Jadi kan BDP-nya tadi kan 600, tapi tingkat penyelesaiannya sepertiga atau 0,3. Sehingga kalau dikalikan ketemu 200, 200, 200. Ini kalau dijumlah barang jadi tambah BDP akhir tambah barang cacat ya, barang cacat walaupun nggak ada ketemu 7.100. Ini 7.100, ini 7.100, ini 7.100. Nah, ini jumlah hasil produksi L ini untuk membagi jumlah biaya produksi. Saya tandai ya. Nah, sip. Begini. Jadi 7.100 rupiah
dibagi 7.100 kilo. Artinya per kilonya kurang lebih 1 rupiah. Di sini juga sama. 4.260 dibagi 7.100. Ketemu 0,60. Ya. Sini juga sama. Biaya produksi untuk BOP 2.840 dibagi 7.100. Ketemu 0,40 rupiah. Nah, ini biaya produksi per unit. Ya. Nah, baru kalau sudah ketemu ini ya, ketemu ini digunakan untuk menghitung nilainya di sini. Maka di sini rumusnya kolom E ini DE sama dengan D kolom D ini ya, ini 6.900 kali M itu ini. Berarti misal ini di sini ini 6.900 kali 1. Kalau di sini 6.900 kali 0,60. Kalau di sini 6.900 kali 0,40. Kita klik. Nah, nanti kalau di sini saya klik di sini, atas ini muncul E13. E13 itu ini ya. 6.900 kali N13. N13 itu ini. Biaya produksi per unit untuk bahan baku. Kalau di sini E14 ini kali N14. Kalau di sini mestinya E15 ini E15 ya kali N15. Maka ketemulah barang jadi itu sesungguhnya nilainya berapa? Ya, nilainya ini. Ya. Ini nilai barang jadi. Sehingga tidak boleh karena biaya yang kita keluarkan 14.200 terus kita bebankan 14.200 itu. Tidak seperti itu, karena sesungguhnya barang jadi itu nilainya hanya 13.800 ya. Nah, terus ini ada selisih 400. Sisanya kemana itu? Nah, sisanya itu merupakan nilai dari barang dalam proses akhir. Ya. Nilai dari barang dalam proses akhir. Perhitungannya gimana? Perhitungannya ini. Ini jumlah unitnya. Unit ekuivalen ya. UEK ini unit ekuivalen 200. 200 itu didapat dari mana? 600 kali 0,33 atau kali sepertiga. Ya, sepertiga itu dari mana? Kita dapatkan dari data produksi gitu kan. Ketemu 200, 200, 200. Nah, kemudian 200 ini nilainya berapa? Nilainya ya 200 dikali biaya produksi per unit. Ini 1, 0,6, 0,4. Sehingga ketemulah ini. 200, 120, 80 kalau di total 400 rupiah. Nah, gitu kan? Nah, sehingga nanti kalau di total 400 ditambah 13.800 itu jumlahnya sama dengan biaya produksi 14.200. Kira-kira begitu. Jadi kita harus akuntansi manajemen harus bisa memisahkan mana biaya produksi atas produk yang jadi secara tepat. Nah, kepentingannya untuk apa? Kalau kita sudah mengetahui ini, ya, kalau kita sudah mengetahui ini untuk apa? Agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat, misal tentang harga jual.
Misal begini, kita menjatuhkan harga jual 20.000 per unit, gitu kan? 20.000 per unit. Kalau kita tidak punya pesaing, itu tidak masalah. Tidak punya pesaing, karena pembeli pasti mau. Jangankan kita harga 20.000, kita kasih harga 30 atau 50.000 pun, pembeli pasti mau. Karena pembeli tidak punya pilihan selain membeli produk di tempat kita. Tetapi kalau ada pesaing, akuntansi manajemen mulai berperan, dibutuhkan. Ya, misal kita menjual 50.000 per unit, 50.000. Ya. Kemudian tiba-tiba ada pesaing dengan kualitas barang yang sama, itu menjual 30.000 dengan kualitas barang yang sama. Kalau begini, kira-kira produk kita nanti laku nggak? Produk kita laku nggak? Laku, tapi lama-lama nggak laku. Karena kita kalah harga dengan kualitas yang sama. Kalau sudah mulai begini, manajemen biasanya bertanya kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi, sesungguhnya harga pokok produksi kita itu berapa? Nah, setelah dihitung, oh ternyata harga pokok produksi kita itu hanya 13.800. Nah, kalau begitu manajemen itu bisa mengambil keputusan. Kalau begitu, kita bisa bersaing dengan pesaing kita. Misal dengan mematok harga jual per unitnya sama. 30.000 rupiah. Nah, kalau begini kita bersaing. Kita bisa bersaing dengan produk yang sama. Dan tinggal kita layanan saja. Sama-sama memberi layanan. Nah, dengan seperti ini, inilah yang saya maksud manajemen bisa mengambil keputusan atas harga atau biaya yang dikeluarkan untuk sebuah produk. Sekali lagi, akuntansi manajemen itu dibutuhkan manakala sudah ada pesaing, perusahaan mulai rugi. Wah, itu dibutuhkan oleh akuntansi manajemen, sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen. Selama tidak ada pesaing selalu untung, itu tidak begitu dibutuhkan. Nah, ini hal-hal seperti ini sifatnya rahasia, tidak boleh di-share ke pihak eksternal. Mungkin dalam beberapa kasus tertentu, kalau sudah diketahui begini, harga pokok produksinya, biaya produksinya untuk barang jadi itu hanya 13.800, pesaing jualnya 30.000. Dulu kita jualnya 50.000. Mungkin untuk kasus-kasus tertentu kita bisa saja jual misal 29.900. Nah, ini kan menarik harga psikologi. Nah, kalau dengan produk yang sama, layanan yang bagus, mungkin pelanggan akan lari ke tempat kita semua. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau akuntansi tidak bisa menyajikan ini, manajemen tidak akan berani mengambil keputusan ini. Langsung menjatuhkan harga sama dengan pesaing, ya, nggak berani. Nah, kalau sama-sama seperti ini, ya, misal ini harga pokok barang jadinya 13.800, jual 30.000, nah kemungkinan masih untung. Tinggal nanti biaya periodiknya itu besar atau kecil. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri kelas ini ya saudara-saudara, puncak dari akuntansi manajemen adalah membuat keputusan. Siapa yang membuat keputusan? Manajer. Kalau begitu, akuntansi manajemen fungsinya membantu manajer untuk membuat keputusan. Kalau tidak bisa membantu manajemen dalam membuat keputusan, maka akuntansi manajemen gagal. Nah, tentu saja berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh akuntansi manajemen.
manajemen. Baik, saudara-saudara, saya kira itu. Sekali lagi, soft dokumen ini bisa Anda download di link yang nanti saya sertakan di bawah tampilan YouTube. Kemudian apa ini? Video ini bisa Anda download ya. Nanti bisa Anda pelajari. Saya kira cukup sekian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bisabil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.